tidak harus menjawab ya ataupun tidak. Ini hadiah buat Pak Haji. Kasih boleh aja. Nggak, saya tidak mengatakan bahwa Saya tahu kasih Pak. Ya lanjut. Saya mau cerita. Ada satu perwakilan tokoh Alkitab di Alkitab gitu yang saya suka gitu ya. Yang Tuhan pun juga nggak segan-segan bilang kalau dia tuh seorang a man of complete integrity. Itu Ayub. Ayub tuh udah kehidupannya udah perfect, kehidupannya sempurna pada sebelum saat iblis tuh bilang sama Tuhan Yesus boleh nggak saya ituin Ayub kayak mencobain gitu. Ada 3 kali di Alkitab di Ayub Tuhan Yesus bilang dia tuh a man of complete integrity. Kalau nggak usah dibuka, saya cerita aja. Jadi gini, menurut saya senang dengan khotbah sepanjang bulan ini di khotbah di JKI Beto tentang faith kan. Faith itu comes by hear. Ya pasti. Itu ada ayatnya. Comes by hear the word of God. Itu bahasa Indonesianya adalah datang dari pendengaran akan firman Allah. Nah, kita ngomongin faith, kita ngomongin iman itu kita ngomongin journey of faith. Nggak cuma basically kita ngomongin teori tentang iman itu apa, tapi kita ngomongin journey-nya, perjalanannya. Gitu. Di saat perjalanan kita itu ini sebenarnya ada hubungannya tapi hubungannya lucu. Ntar saya ceritain. Jadi di saat perjalanan ini itu yang saya namakan integrity. Kenapa integrity? Karena integrity itu artinya tuh dari bahasa Latin saya ambil integritas, artinya tuh complete, full, whole, penuh. Penuh apa? Kalau menurut orang dunia sih cuman dia bilang quality of having sense of honesty, truthfulness in regard to the motivation for one action. Jadinya hatinya tuh pure gitu. Nggak ada yang dibohongin, nggak ada yang ditutupin, tapi pure begitu. Tapi saya pernah dapat suatu quote gitu ya. Dia ngomong kayak gini, integrity is doing the right thing, especially khususnya when no one watching, is watching. Biasanya kita kan selalu ada orang-orang kita, saya shalom apa kabar gitu. Tapi dalam hati aduh marah, kesel gitu kan. Tapi ya itu integrity tuh kalau di saat orang nggak tahu gitu kayak ibaratnya kalau Tuhan Yesus bilang kan seringkali kalau berbuat kebaikan hendaklah tangan kanan kamu ngasih tangan kirinya nggak usah tahu gitu, intinya kayak gitu kan. Jadi sama kalau integrity tuh orang tuh yang intinya di hati, apa yang ada di hati. Nah yang saya dapat dari beberapa perikop itu, a man of integrity itu ada 4 yang saya ambil actionnya aja. Seseorang disebut mempunyai integritas dalam hidupnya itu ada 4. Yang pertama dia fear of God and trusting God completely. Pasti belakangnya saya pakai judul completely, soalnya ini kita berbicara tentang integritas completely whole gitu. Trust and fear God completely. Kenapa saya pertama fear and trust God completely? Kita lihat di Amsal 1 ayat 7. Kita tahu kalau misalnya berbicara tentang takut akan Tuhan atau kita tentang apa itu pasti ada di Amsal. Hikmat juga. Ada bisa baca untuk saya karena Alkitabnya bahasa Inggris. Amsal 1 ayat 7. Kalau bahasa Inggrisnya fear of the Lord is the beginning of knowledge. Only fools despise wisdom and discipline. Berarti kita tahu sekarang kita harus lebih banyak, misalnya nggak boleh mengecilkan firman Tuhan gitu ya. Karena takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Dan kalau di sini tulisnya knowledge soalnya. Terus aku mau bicara tentang takut akan Tuhan. Pertama, takut akan Tuhan aku samain gabungin terhadap percaya akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan bermaksud Tuhan bilang takut tunduk gitu, kayak kita takut kayak sama pembunuh, kalau kita takut sama apa yang mau curi kita, kayak ketakutan semacam itu beda, itu anxiety gitu. Kalau ketakutan ini dimaksud adalah takut akan Tuhan gitu. Intinya kita respect sama dia. Intinya kalau takut akan Tuhan di Amsal 8 ayat 13, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Itu tuh dia bilang, Tuhan Yesus bilang kita harus membenci
evil, itu takut akan Tuhan. Hate the evil thing, evil, wrong, pokoknya yang salah itu kita harus benci, itu takut akan Tuhan. Jadinya beda banget sama takut akan Tuhan, takut akan sesuatu yang anxiety itu. Dan trust God completely. Kalau kita ngomong trust God completely, it looks like biasa aja gitu. Percaya sama Tuhan ya oke, kita percaya. No, siapa bilang? Itu semua di journey, itu semua ada perjalanannya. Seringkali di dalam kehidupan saya mendapati bahwa percaya Tuhan itu sulit sekali. Kenapa? Karena kita belum melihat yang dijanjikan Tuhan sama kita. Karena semua masih ada di depan kita. Iya. Karena semua itu masih faith. Sulit emang. Kalau bagi saya, secara realita hidup, percaya itu sangat sulit, tanda kutip, sepenuhnya, completely. Itu kita harus belajar sama-sama gimana caranya supaya kita percaya sama Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan, kita harus tahu proses dan rencana itu semua untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya kita tahu teorinya, tapi pada kenyataannya seringkali kita tuh mengalami yang namanya hati ini, pikiran ini beda gitu. Itu yang saya dapat di dalam kehidupan saya. Tapi at the end Tuhan selalu membawa kita ke dalam jalan yang benar-benar benar-benar gimana ya, sulit saya ungkapkan. Pokoknya dalam kehidupan saya intinya tuh percaya dan takut akan Tuhan bukan cuma sekedar kata-kata yang gampang untuk diucapkan tapi sulit untuk dijalankan gitu. Tapi saya percaya kalau kita semua tahu rencana Tuhan yang terbaik buat kita, kita pasti akan surrender dan akhirnya udah nggak ada lagi tuh udah nggak ada lagi tuh kedagingan kita, keakuan kita. Yang ada kita cuman surrender to Him. Itu di Ayub 5 ayat 8 sampai 9. 5 ayat 8 sampai 9. My advice to you is this. Sorry ya, saya pakai bahasa Inggris. Go to God and present your case to Him, for He does great works too marvelous to understand. He performs miracles without number. He gives rain for the earth. He sends water for the fields. Jadi ya, intinya semua kita harus casting our worry to Him. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hubungannya dengan takut akan Tuhan, yaitu adalah complete of wisdom. Kenapa complete of wisdom yang kedua? Karena ada ayatnya di Proverbs 9 ayat 10. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Connect ya semuanya. Jadi kalau kita bilang kita punya wisdom tapi kita nggak takut akan Tuhan, sama aja gitu. Jadi itu semua connect. Kenapa wisdom itu penting sekali? Wisdom jadi orang yang jadi orang yang itu susah sekali. Dan saya melihat dua contoh Ibu Adi dan Pak Adi itu saya melihat itu ya hidupnya sangat wise gitu. Maksudnya itu pasti semua proses, pasti semua ada perjalanan untuk mencapai wisdom itu semua. Kalau saya lihat dari Amsal 3 ayat 11 sampai 14. Amsal 3 ayat 11 sampai 14. Ada yang bisa baca ya? Ayat 3:11 sampai 14. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan beri ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, yang setuju katakan amin.